Puluhan ribu orang dari seluruh penjuru Indonesia berbondong-bondong mencari kesembuhan di sebuah desa kecil di Tentena. Halo pemirsa, Solusi kembali hadir dengan suasana yang berbeda bersama saya, Monty. Dan saya, Olive. Pemirsa, Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah berita yang heboh. Tapi kali ini bukan karena adanya bencana alam, tapi karena hadirnya seorang bocah perempuan 8 tahun bernama Selvin yang dikabarkan mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kita langsung simak beritanya. Menurut orang banyak, di sebuah desa terpencil di Sulawesi Tengah, sedang terjadi mujizat kesembuhan ilahi yang dilakukan oleh seorang bocah yang dijuluki dokter kecil. Bocah itu bernama Selvin Bungkin. Dia bisa sembuhkan orang. Kalau saya lihat memang yang berobat itu yang sembuh. Iya, banyak itu yang disembuhkan itu di sana. Karena di sana tidak minum obat. Iblis juga bisa menyembuhkan toh? Kalau bagi saya percaya. Karena saya belum lihat langsung. Karena dia menyembuhkan dalam nama Tuhan. Sebenarnya itulah nabi-nabi palsu. Biasanya kita excited begitu kan kalau melihat miracle, keajaiban seperti itu, tapi kok biasa-biasa saja. Selvin tidak pernah menyangka bahwa ia akan memiliki kuasa kesembuhan. Namun dari manakah Selvin mendapatkan kekuatan supranatural tersebut? Waktu bapaknya cerita sama kami, teman, katanya tengah malam diajak bapaknya keluar di halaman. Pak, kita keluar, Pak. Ada yang panggil saya. Siapa? Ada teteh manis. Mana ada teteh manis? Tengah malam ini. Betul, Pak, saya pakai ini baju putih. Kalau setiap pernah orang bermain, dia suruh orang beli lilin. Lilin mau bikin apa? Tidak, pasang saja di situ. Jadi di tempat orang taruh lilin, di situ dibilang Tuhan Yesus duduk. Masuk di dalam. Dikatakan, takut, Mak. Kenapa? Ada tamu kita itu. Selamat malam, Pak. Langsung dijemput begitu. Kata 3 yang dia lihat. Malaikat-malaikat Tuhan Yesus. Tanya Selvin, cuma dengar-dengar, mana kata mimpi, gitu mimpi pergi di surga. Dia bilang, tidak, saya tidak mimpi, saya pergi betulan. Terus Tuhan tanya, jadi bagaimana sampai di sana? Sampai di sana saya lihat orang minta tolong, dibawa di neraka. Bilang kata dia jalan, di papan yang kecil seperti tangannya. Dibilang cuma sedikit orang, cuma sedikit banyak yang di neraka daripada di surga. Tapi dia tidak jalan sendiri. Ada yang pegang tangannya, Tuhan Yesus, teteh manis pegang tangannya. Sampai di sana dia diajar, katanya doa Bapa kami. Jadi setiap hari dibilang, ya harus doa Bapa kami. Selvin tidak berbeda dengan anak-anak lainnya. Ini Selvin mengatakan kepada saya, tolong. Kalau dia merasa super ya misalnya, dia tidak perlu minta tolong. Tapi di situ saya memahami bahwa seorang Selvin, dia anak kecil, tapi dari kata-katanya itu, dia tahu bahwa dia juga adalah manusia biasa. Selvin tidak mau disebut dengan julukan dokter kecil, karena ia percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang membawa kesembuhan. Pemirsa, Solusi fenomena mujizat kesembuhan dari Meko Tentena gaungnya memang sangat terdengar hingga saat ini. Dan sekarang bersama dengan kami ada Bung Andi Atis Manuhutu. Ya, apa kabar? Baik. Ini orang yang kami kirim, wah ya, yang melakukan investigasi langsung ke Desa Meko ya. Apa kabar? Dan sekarang tolong ceritakan kepada kami sebenarnya menurut pendapat Bung Andi sendiri ya, bagaimana tentang fenomena Selvin ini, anak ini gitu? Sebenarnya yang saya lihat, orang sekarang ini lagi haus akan kesembuhan secara spiritual ya. Sebenarnya kesembuhan bisa terjadi di mana saja asal Anda percaya kepada Tuhan, Anda minta dari Tuhan. Tapi yang saya lihat sebenarnya ini yang menjadi fenomena itu beribu-ribu orang ke sana hanya untuk mencari kesembuhan. Dan kesembuhan memang terjadi, tetapi bagi orang-orang yang percaya.
Begitu ya. Sejauh ini ada berapa banyak sih Bung Atis yang mereka datang ke sana? Itu beneran ribuan tuh beneran ya? Waktu kami di sana itu sekitar 7.000. Tapi sekarang dengan kontak terakhir sudah hampir 20.000 orang. 20.000 orang itu dari berbagai segala penjuru Indonesia. Wow. Terus pengamanannya gimana di sana? Di sana yang benar-benar bagi saya juga mujizat, tidak ada panitia, tidak ada publikasi, orang berdatangan hanya dari mulut ke mulut, berita dari mulut ke mulut. Gitu ya. Dan waktu Bung Andi ke sana, Selvinnya ada nggak? Selvin, kami sama sekali tidak bertemu dengan Selvin. Pertama tidak diizinkan, kemudian Selvinnya pergi dari Meko, dan kami tidak bertemu dia, hanya sempat bertemu dengan orang tuanya dan berbicara dengan orang tuanya. Itu pun di belakang kamera karena mereka tidak mau diekspos. Gitu ya. Kalau menurut Bung Andi sendiri, apakah ini membawa kita kepada iman yang benar terhadap Tuhan gitu ya, atau ada penyesatannya seperti pro kontra yang timbul belakangan gitu? Selama di sana yang kami lihat di lapangan, orang-orang yang berkumpul dan melakukan puji-pujian kepada Tuhan, terjadi penyembuhan. Selvin tidak di sana, tetapi terjadi penyembuhan. Jadi penyembuhan yang kami lihat terjadi itu bagi mereka yang benar-benar percaya. Dan mereka yang benar-benar percaya terjadi penyembuhan. Ada juga orang-orang yang tidak disembuhkan, yang tidak bisa sembuh, tapi banyak yang disembuhkan. Jadi tidak tergantung pada si satu tokoh anak ini ya? Yang kami lihat sama sekali, soalnya selama kami di sana Selvin tidak ada. Oke, terima kasih sekali Bung Andi atas kedatangan dan penjelasannya ya. Dan pemirsa, kami akan tayangkan lebih jauh lagi tentang fenomena kesembuhan di Meko Tentena ini, karena itu jangan kemana-mana. Puluhan ribu orang dari seluruh penjuru Indonesia berbondong-bondong mencari kesembuhan di sebuah desa kecil di Tentena. Nantikan sesaat lagi. Pemirsa, di episode yang lalu kita sudah menyaksikan begitu banyak orang yang datang ke desa Meko untuk mendapatkan kesembuhan. Saat ini kita akan saksikan bersama-sama apakah pengharapan mereka akan mujizat kesembuhan sudah terwujud. Kita saksikan tayangannya berikut ini. Meko, sebuah desa kecil di Tentena yang belum dikenal banyak orang, kini dipenuhi oleh beribu-ribu dari mereka yang datang dengan pengharapan besar akan mujizat dan kesembuhan. Tidak terlihat sosok seorang Selvin di sana. Lalu bagaimana dengan pengharapan mereka yang sudah datang dari berbagai daerah dari luar Meko? Apakah mujizat akan tetap terjadi? Pemirsa, tim solusi berada di desa Meko, Tentena Poso. Beribu-ribu orang datang sejak kemarin untuk mendapatkan kesembuhan ilahi di tempat ini. Mereka terbagi atas kelompok-kelompok di mana setiap kelompok mendoakan teman-temannya, kerabat-kerabatnya, bahkan orang yang mereka tidak kenal. Mereka mendoakan supaya teman-teman mereka, orang-orang itu yang lumpuh, yang buta, yang bisu, yang tuli mendapat kesembuhan ilahi. Anaknya yang tadinya tidak bisa berdiri, dia selalu tertawa, tapi kini dia sudah sembuh. Sudah bisa berdiri, lidahnya sudah bisa dikasih keluar. Iya, tadinya memang tidak bisa, tapi sekarang sudah bisa, Pak. Tidak bisa jalan, lumpuh. Sekarang berjalan. Karena kuasa Tuhan, kami percaya. Kami mengharapkan tanpa mujizat Tuhan, dia akan berjalan. Pemirsa, ini salah satu bukti dari mujizat yang sedang terjadi di Meko Tentena. Di mana yang tadinya tidak bisa berdiri, kini bisa berdiri. Yang tadinya sakit karena belum bisa berdiri, kini dia bisa melompat dan tidak merasa sakit. Tadi dia kenapa, Pak? Kurang tahu juga tetangga ini kabur. Sekarang sudah bisa lihat. Sudah bisa lihat. Sudah. Terima kasih ya Yesus. Selvin tidak ada di sana. Lalu apa yang membuat mujizat Tuhan tetap terjadi di desa ini? Begini, saya disembuhkan. Sakit pertama Tuhan mengasihi saya. Karena saya selama ini ingin sembuh, tetapi tidak ada orang yang menyembuhkan. Orang yang sembuh itu dia kembali mengikut Tuhan karena dia percaya kesembuhan dari Tuhan. Saya lihat di mana ada iman, di sana ada kuasa lah, di sana ada mujizat. Yang penting di mana ada iman, maka di sana ada kuasa lah, ada mujizat yang bekerja. Itu yang saya lihat. Selama waktu berjalan, dikabarkan bahwa orang-orang yang berdatangan ke Tentena tidak lagi berharap kepada bocah kecil itu. Tetapi mereka dikabarkan berharap kepada Tuhan yang akan menyembuhkan mereka.